Halo Carlton Squad, kembali lagi bersama saya Kawira The King of Sparko. Pada video kali ini saya akan sedikit share tentang kesalahan melakukan gerakan push up. Karena banyak beberapa teman saya menanyakan keluhan sakit di persendian, kemudian di sendian siku, kemudian di bahu, dan juga saya sudah push up sering melakukan kegiatan push up, badan saya nggak ada perubahannya ya. Padahal makanannya pun sudah sesuai dengan yang dianjurkan untuk bentuk otot. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan adalah gerakannya salah. Yang kedua adalah repetisi set ataupun restnya juga tidak sesuai. Namun kali ini saya akan membahas gerakan-gerakan apa saja sih, atau apa sih yang harus dilakukan ataupun yang tidak dilakukan pada saat melakukan gerakan push up, sehingga tidak terjadi cedera ataupun juga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tetap semangat, Carlton Tactical, semangat. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, bagaimana sih bentuk tubuh, postur tubuh, khususnya mulai dari leher, kemudian punggung sampai dengan bawah, yang disarankan untuk sikap awal sebelum melakukan kegiatan push up. Oke, kita lihat. Pertama kita ambil sikap push up ya, full plank, begini. Oke. Pada saat posisi ini, ya, yang diutamakan adalah dari samping. Ya. Kita lihat posisinya, ya. Posisinya adalah lurus ya. Ini yang saya bilang, punggung kita, kemudian leher dan bokong itu harus segaris, bukan kepala kita terlalu melihat ke depan, tengah, ataupun terlalu nunduk ke bawah. Ya. Ketika terlalu nunduk ke bawah, ini terjadi lekukan ya di tulang leher, jadi patahan ya. Ini sangat membahayakan jika melakukan gerakan ini cukup lama atau terus menerus. Dan juga kalau kita terlalu menghadap ke depan ya, ke depan ke atas sana, ini dikhawatirkan ini juga mengalami cedera jika dilakukan dengan terus menerus. Jadi yang benar adalah pandangan Anda 45 derajat ke depan, sehingga bisa awas dengan lantai dan juga waspada dengan apa yang ada di depan ya. Baik, set, ini kan lurus. Kalau kita ngelihat 45 derajat pasti lurus, tapi kalau kita ngelihat ke depan pasti terjadi lekukan sini. Kalau kita ngelihat ke bawah juga sama ya. Oke, ini untuk posisi leher ya. Kemudian punggung, pasang punggung ya, usahakan tidak ada cepukan ini, tidak ada cowakan, tidak ada lengkungan, dorong. Jadi skapula ya, tulang belikat kita itu keluar, sehingga punggung kita agak sedikit melengkung ke atas, begini. Set, nah, oke, itu kan begini, tapi dorong. Set. Oke, kemudian bagaimana posisi punggungnya? Ulangi, bokong, pinggang ke bawah, core bawah, bagaimana? Posisinya lurus. Coba dari jauh. Nah, coba jongkok dikit. Nah, jadi kelihatan lurus. Nah, bukan begini. Bukan. Karena ketika bokong Anda naik ini, tentu saja perut kita tidak ikut berkontraksi. Padahal dengan melakukan push up tidak hanya melatih upper body ya, khususnya di bagian dada, kemudian di bahu, kemudian di tricep, tapi juga dia bisa melatih otot perut. Gimana caranya? Yaitu dengan cara mengunci bokong kita ya, posisi sejajar ya. Menahan tipis ya, bokong saya coba lihat satu ini ya, set, kempit masuk ke dalam. Nah, dengan ada yang mengempit, posisinya lurus, ini akan membuat otot perutnya berkontraksi, dikencangkan otot perutnya ya. Sehingga posisi yang benar adalah lihat leher, punggung, dan bokong. Nah, ini sikap memang baru begini aja udah capek karena kunci dibentuk formulanya, bentuk formnya
bentuknya harus tetap yang seperti yang disampaikan tadi, baru melakukan kegiatan push up. Pada saat melakukan kegiatan push up, dipertahankan posisi tersebut tetap stabil. Sekarang dari depan, tadi sudah kita ulas posisi awal. Nah, ketika turun ya, ini kita bahas regular push up ya, push up biasa ya. Ketika turun set. Nah, ini banyak orang untuk meringankan dia cenderung keluar. Nah, ini lihat sudutnya, dia keluar dari depan aja, dari depan ya, dari keluar. Oke, dia cenderung keluar dari depan aja. Nah, keluar dia, padahal ke dalam. Nah, ke dalam sini pelan keluar. Contohnya salah ya, seperti ini. Nah, ini misalnya gitu, keluar dia. Banyak asing melakukan itu kan. Ini bahaya yang saya bilang tadi, bisa di pergelangan sama di siku Anda lama kelamaan. Mungkin ya hanya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah sering, lama-lama postur Anda, kemudian otot yang ada di otot ataupun persendian yang ada di tangan Anda akan mengalami perubahan bentuk ya. Tentu saja tidak akan menghasilkan bentuk tubuh yang sempurna. Jadi yang disarankan bukan ke luar, tapi ke dalam. Nah, ini turun. Posisi awal yang bagus, nah dorong seperti itu. Oke, itu makanya sarannya tidak terlalu keluar, lebar ke dalam. Nah, jadi bukan juga ke dalam begini, bukan, tapi 30 derajat seperti itu. Nah, di sini pertahankan posisi tubuh, lakukan gerakan tadi dengan baik. Ya. Dan untuk King, bagaimana untuk pernapasan? Bagaimana? Pernapasan pernah saya ulas ya, untuk gerakan. Nah, di sini posisi dari 0 dulu. Pada saat turun masih ternapas, buang. Jadi buang napasnya pada saat mendorong. Saya kasih contoh 10 gerakan cara membuang napas yang benar, cara mengatur napas yang benar. Pada saat naik dibuang, ambil napas, buang napas, buang napas, buang napas, buang napas. Napasnya harus diatur, napasnya, karena untuk menjaga kita stamina kita tetap terjaga. Kalau mulut kita tutup, otomatis tidak ada sirkulasi udara ya, tidak ada pengisian ulang tenaga kita karena oksigen kita kurang, sehingga ini membahayakan tubuh kita. Bisa jadi pas berdiri habis push up kepala pusing karena kita tahan ya, kita stop aliran oksigen ke tubuh kita, sehingga tubuh kita kurang oksigen dan timbullah bintang-bintang, dan lama-kelamaan Anda akan terduduk, makanya pusing, agak berat karena kita tidak mau mengatur napas kita. Jadi pada saat mendorong buang napasnya, pada saat turun ambil napas, buang napasnya ya, seperti itu gerakan tadi ya, gampang sekali, lakukan secara pelan-pelan, pelajari step by stepnya. Kemudian untuk tempo bagaimana Ki? Baik, untuk temponya gerakan, kalau untuk mendapatkan bentuk otot yang bagus ya, cepat mendapatkan bentuk otot yang bagus, untuk temponya pelan, nah, turunnya pelan, kan, pelan, itu akan mendapatkan bentuk otot yang lebih besar dibandingkan Anda melakukan tempo yang cepat seperti ini. Ada plus minusnya. Kalau untuk mendapatkan otot tubuh upper body yang bagus, lakukan tempo seperti itu. Tapi kalau Anda seorang mungkin TQ ataupun yang memang Anda dituntut memiliki kecepatan refleks tangan ya, dalam hal kegiatan apapun di olahraga Anda, saya sarankan Anda speednya yang ditingkatkan push up ya, tanpa Anda memperhatikan range of motion ya, rentang daripada persendian Anda. Jadi itu yang membedakan ya, apa tujuan Anda untuk mendapatkan otot tubuh upper body yang bagus ataupun untuk mendapatkan speed tangannya. Itu untuk masalah tempo ya. Tadi kita sudah bahas masalah untuk awal sikap push up-nya bagaimana,
kemudian bagaimana pengaturan napasnya, dan terakhir apa yang tidak boleh dilakukan, dan juga bagaimana tempo kecepatan pada saat melakukan istirahat. Ulangi, pada saat melakukan push up. Untuk istirahatnya bagaimana, King? Saya sarankan untuk satu setnya ke set berikutnya maksimal 1 menit lah ya, kalau bisa 30 detik itu sudah kita dapatkan yang kuat. Jadi itu istirahat itu cenderungnya sampai 3 menit, 4 menit, 5 menit baru melakukan set berikutnya ya. Saran saya 10 sampai dengan 15 pun satu setnya sudah cukup baik, tapi gerakannya bagus. Tapi kalau temponya pelan, 5 aja udah berat ya. Oke, demikian penjelasan singkat saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan tetaplah semangat, teruslah berlatih. Carlton Technical, always forceful.